warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dahral dahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya dan inayahnya, disehatkan badan, dipanjangkan umur, sehingga dapatlah kita berkumpul di langgar ini di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan salat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan pembacaan wirid dan juz ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dan keampunan di alam barzakh sana. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat dan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan dengan berkat salawat yang kita baca baik di rumah, di langgar, di jalan, dengan salawat apapun, mudah-mudahan itu menjadi asbab kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak dimatikan oleh Allah sebelum kita dapat berziarah ke Mekah dan Madinah dan menyampaikan salam di depan kebaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali sudah bermimpi dengan Rasulullah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan ribuan terima kasih pada panitia pelaksana yang mendahului untuk mengisikan acara pada kuliah subuh pada hari ini. Ulun mohon ampun dan maaf kalau sekiranya apa yang ulun sampaikan nanti terdapat kesalahan dan kehilapan. Mohonlah dimaafkan. Al-insan mahal khata' wal nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memasuki hari ini 12 Ramadan. Dan kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlu Rajabin ala sa'iri suhur kafadil Qur'an ala sa'iril kalam. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri suhur kafadli ala sa'iril anbiya. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri suhur kafadlillah ala khalqihi ajma'in." Fadlu Rajabin ala sa'iri suhur, keutamaan bulan Rajab atas semua bulan seperti keutamaan Al-Quran atas semua ucapan. Kafadil Quran ala sa'iril kalam. Sudah bulan Rajab. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri suhur, dan keutamaan bulan Sya'ban kafadli ala sa'iril anbiya, seperti keutamaanku atas sekalian para nabi. Lewat kita bulan Sya'ban. Wa fadlu Ramadan ala sa'iril suhur kafadlillah ala khalqi ajma'in, dan keutamaan Ramadan atas semua bulan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajabun syahrullah." Bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan
sahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Rajabun syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Sudah kita kemarin bulan Rajab. Di bulan Rajab itu manis tauqallah fi Rajab bil ghadat wal asi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina maratan lam tamasun nar wal jildan. Barang siapa memohon kepada Allah beristighfar pada bulan Rajab kemarin nih, pagi dan sore sambil mengangkat kedua tangannya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Kan ada tuh diceritakan di langkah Rajab, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, sambil mengangkat kedua tangan 70 kali, maka badannya tidak akan tersentuh api neraka. Khamsu layalin la turaddu bihinna da'wah, ada 5 malam, ujar Nabi, ada 5 malam yang tidak ditolak doa tersebut. Pertama, awalul lailatin min Rajab, awal malam bulan Rajab, sudah sekali setahun nih. Wa lailatun nisf min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, sekali setahun ya. Wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat sekali seminggu. Jumat nih makbul ya. Wa lailatul fitri wa lailatul nahri, dan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kita ulangan ya. Jadi ada 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala doanya. Pertama, awal bulan Rajab sekali setahun. Kemudian nisfu Sya'ban sekali setahun. Wa lailatul Jum'ah, setiap minggu malam Jumatnya. Wa lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri dan Idul Adha sekali setahun. Berdoa di malam Jumat makbul doa kita. Apa doanya? Terserah ya. Doa apakah yang bagus? Kalau ulun ketujuh baca doa selamat. Nah, doa selamat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, ulun minta keselamatan dalam agama. Bismillah. Wa afiyatan bil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan bil ilmi, bertambah ilmu. Wa barakatan bil rizki, rizki berkah. Wa taubatan qablal maut, dan bertobat sebelum meninggal dunia. Kayak berapa memangnya melakukan kita, cuma kita meminta kepada Allah supaya bertobat sebelum meninggal dunia. Wa rahmatan dan maut, dan mendapatkan rahmat ketika maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan mendapatkan ampunan setelah meninggal dunia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratil maut. Wa najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Wa nasiban minal jannah, dapat bagian daripada surga, masuk ke surga nih. Wa najat wa nasiban warzuqna nazara, dan anugerahkan kami bisa memandang wajahmu. Bagus doa selamat baca malam Jumat. Jadi sebagian ulama berkata Rajabun sahruz zar'i, Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'banu syahrus saqi, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Kita ini kan ada lagi mengairi lah, bilnya datang deh. Banjir ya. Wa Ramadanu sahrul hasadi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ini diumpamakan seandainya hubungan nih. Rajab itu bulan untuk menanam, Sya'ban tadi bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Disebutkan barang siapa yang bisa menjaga kemuliaan bulan Rajab, maka Allah akan memberinya taufik untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Kita tuh menjaga kehormatan bulan Rajab, maka kita tuh dapat hidayah, taufik, pertolongan Tuhan untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban. Ada terkaitannya. Dan barang siapa yang bisa menjaga kemuliaan bulan Sya'ban, maka Allah akan memberi taufiknya untuk bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Bagus kita di bulan Sya'ban tadi, bagus kita di bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dan barang siapa bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadan, maka Allah akan menjaga orang itu dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Bagus kita bulan Ramadan ini menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya.
maka Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dari Ramadan ini sampai ke Ramadan berikutnya. Dan Allah menyampaikan derajatnya ke derajat ahli mahabbah wal irfan, itu orang-orang yang kecintaannya hanya pada Allah dan mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Dan arti dari memuliakan adalah melaksanakan segala perintah dan mengagungkan perintah itu walaupun itu adalah hal yang sunnah, serta menjauhi segala larangan Allah dan mengagungkannya walaupun larangan itu adalah sesuatu yang makruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, tatamannau ayyakuna haulan kamila." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan dari keberuntungan dan keberkahan, niscaya mereka akan berangan-angan agar setahun penuh adalah Ramadan. Karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Kita salat subuh di bulan Ramadan sama pahalanya 70 kali di luar salat subuh di luar Ramadan. Kita salat sunat di bulan Ramadan sama pahalanya salat wajib di luar Ramadan. Kalau umrah nih di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan pahala berhaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki bisa berhaji Amin. di bulan Ramadan. Bulan kita lah. Karena di Masjidil Haram itu kita sholat di Masjidil Haram, salat subuh nih di Masjidil Haram sama dengan 100 kali di luar Masjidil Haram, 100.000 kali lipatnya. Kalau kita salat di Masjid Nabawi sama 1000 kali di luar di lain Masjid Nabawi. Ini kita salat sunat di Masjid Nabawi ini 1000 kali lipatnya, kita 1000 kali sampai yang dilanggar ini hanya kawa menyamai di Masjid Nabawi tadi. Jadi luar biasa. Jadi beri ada tuan guru berceramah di kampung kami di rumah orang, ada undangan ujar tuan guru tuh pada tahu jurun tuan gurunya lah guru sedang ujar sidin tuh, barang siapa membaca doa ini tidak akan mati di sidin kecuali merasani ke Makkah dan Madinah. Jadi patin nih bacaannya nih. Jadi di sidin bacaannya Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal masjidil haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abligh li sayyidina Muhammadin minna salam. Cari ini sidin di risalah amaliyah. Ya ada yasin aja lah. Misalnya risalah amaliyah. Nah, ada bacaannya itu. Jadi bacaan sidin imba sambiang fardu sekali. Nah, jadi berarti 5 kali sehari tidak akan mati di sidin kecuali marasani ke Makkah dan Madinah. Jadi bisa berhaji ke tahun umrah lah. Lu namalkan alhamdulillah bukti gue. Gimana kan? Iya. Bagus tuh. Bacaan gue. Wa rabbal hilli wal haram wa rabbal masjidil haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abdi li sayyidina Muhammadin sallallahu. Dikisahkan dari salah seorang ulama bahwasanya dia berkata, di antara kami ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Jadi dia ulama ada bercerita, di antara kami itu ada namanya Muhammad namanya. Sama nama Nabi. Dia tidak pernah mengerjakan sholat kecuali jarang sekali. Jadi jarang sekali ini ya sembahyang belang kambingan. Namanya Muhammad. Sinten nalar Muhammad cuma sembahyang balang kambingan. Jarang malum Guru Bakri itu narang Ramadan cuma puasa lah deh. Nah itu narang soleh cuma lakukan salah. Cuma narang Muhammad tadi jika bulan Ramadan telah tiba, sidin ini menghiasi dirinya dengan baju yang bagus dan memakai wangi-wangian. Lelaki Muhammad ini pun berpuasa. Walaupun sembahyang balang kambingan di luar Ramadan, cuma bila bulan puasa sidin sebulan dan sidin sembahyang dan diqadai sembahyang yang telah lewat.
Umpamanya di luar Ramadan 100 hari kada sampai yang subuh dikadai sidin di Ramadan ini. Pokoknya bulan puasa sidin memang kadai sampai yang ditinggalkan. Sampai yang kadaannya majalah lebih kadaan salih pada subuh, salih pada subuh, dah kata ini kadaan lillahi ta'ala. Salih pada juri awal kadin kadaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sampai yang bangun juhur 4 rakaat menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah dikadai sidin sebenarnya. Lalu sidin tadi ditakuni oleh tuan guru tadi. Nah, ikam ini bila di luar Ramadan sampai yang paling pembinaan. Nah, bila bulan Ramadan menghadap sampai yang lain. Inggih ya Muhammad tadi. Ini adalah bulan untuk bertaubat. Nah ini saatnya bulan Ramadan ini bulan untuk bertaubat. Bulan turunnya rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah mengampuniku karena anugerahnya. Ya Muhammad tadi ini bulan untuk bertaubat bulan Ramadan nih. Bulan turunnya rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah mengampuniku karena anugerahnya. Kemudian lelaki itu pun meninggal. Kada panjang umurnya. Lalu tuan guru tadi ada mimpi melihat lawan Muhammad tadi. Lalu dakwan sidin, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Lalu dia menjawab, Allah telah mengampuniku karena aku menghormati bulan Ramadan. Diberkat bulan Ramadan ya. Jadi disinilah bisa kita ambil dalil bahwasanya tapi bisa kita mimpi lawan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Aku aja mimpi aku abah, aku mimpi kawanku Behri. Jadi yang kawan adalah kawan tadi membui bulik dari depan dia. Aku itu mimpi kawan, jangan kawan bulik lagi. Lalu ada pertanyaan dari ibu-ibu, misalnya punya suami atau anak tadi ketujuh bermain judi, permainan atau minum-minuman, lalu kayak apa mengatasinya sampai yang ada aku. Kalau bahasanya tadi sebelum dari sini aku mintakan ilmu dan tuan guru ada ampi-ampi lakiku tuh atau anakku tadi. Jadi dia tuan guru Nur mata buah. Jadi di sini supaya usaha kita nih, nah kita punya anak atau suami kah atau bini kah, maka bacakan di sini di menu. Nah, menu secangkir nih. Cuma bacaannya ya mumit. Bacaannya itu ya mumit 40 kali. Ya mumit itu artinya wahai Allah yang mematikan hawa nafsu amarah bisu, hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan tadi. Anak permainan, anak berjudi, anak menyabuk. Nah, ya mumit wahai Allah yang mematikan nafsu-nafsu tadi, dibaca 40 kali. Misalnya nih, Benyu bacakan ya mumit, ya mumit, ya mumit, ya mumit 40 kali, lalu tiupakan ke Benyu tadi. Lampahannya 40 hari. Jadi hari ini misalnya memberi laki atau anak nanggungan tadi, bacakan ya mumit 40 kali. Hari ini sehari deh. Isuk biasa ulang sampai 40 hari. Insyaallah jasidin anak atau laki tadi ampuhnya kelakuan yang ada baik tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang majusi ini penyembah api, melihat anaknya sedang makan di bulan Ramadan di hadapan kaum muslimin. Jadi ada lagi cerita ada seorang majusi penyembah api. Kalau inilah kita jangan menyebut orang Kristen atau Katolik itu orang kafir, karena ini saya kira artinya non muslim. Nah, untuk non muslim kita ada aturannya nih. Bukan itu ada pun disampaikan orang kafir, pokoknya disampaikan aja non muslim. Ada orang majusi, seupaya orang majusi ini sagang melawan umat Islam. Lalu anak-anaknya ini bermakan di hadapan orang Islam tadi. Lalu
Ujar nang hitam tadi, orang Majusi tadi, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadan? Lalu dipukul sidin anak tadi, ngapain kamu orang puasaan, orang Islam puasaan? Kamu kata mengerjakan bulan Ramadan kah menjaga kehormatan kaum muslimin? Lalu si Majusi itu dia meninggal dunia. Lalu orang alim yang di kampung tadi bermimpi, si Majusi tadi ada di dalam surga. Lalu dia orang alim tadi, bukankah kamu orang Majusi? Lalu dia menjawab, ya. Tetapi tatkala kematian akan mendatangiku, aku memuliakan Allah, memuliakanku dengan agama Islam, karena aku telah memuliakan bulan Ramadan. Jadi dia Majusi bilang, aku ini orang Majusi bang, coba aku suah menabur anakku yang belum makan di hadapan orang Islam. Aku pukul anakku tadi, aku kabur karena mereka tidak menjaga kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadan. Dengan berkah itu ketika aku meninggal dunia, anak meninggal dunia, lalu aku bersyahadat dan hidayah bersyahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu dibaca 10 kali, ada senjata mukmin dalamnya. Senjata mukmin itu karangan almarhum Guru Husin Kadri Alabian Kamartabura, misalnya kebetulan anak sekumpul yang Katunggul Irang, ada namanya Kampung Tunggul Irang, itu ada namanya Wali 5. Wali 5 itu berkubur tuh berlima wali sebelahan. Jadi almarhum Guru Husin Kadri, Abbasidin, Kiai Haji Ahmad Zaini, kemudian Guru Badruddin, nah sebelah itu berlima. Jadi almarhum Guru Husin Kadri tadi ada mengarang sebelum mengarang kitab, banyak kitab sidin diantaranya adalah kitab Senjata Mukmin. Di situ ada disebutkan barang siapa membaca salawat ini ya imbah maghrib, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi bi adadi kulima jarak bihil malam. Nah, 10 kali insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi anak almarhum tadi ada juga bilang anak almarhum pengarang kitab Senjata Mukmin itu almarhum Guru Hasan. Jadi almarhum Guru Hasan tadi meninggalnya hari Jumat. Jadi hari Jumat di masjid Blang Ibas sampai yang Jumat. Jadi sidin imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidin salam ya meninggal dunia. Jadi bagus hari Jumat bulan Rajab Ibas sampai yang Jumat. Jadi di antaranya tadi amalannya ya tadi di dalam kitab Senjata Mukmin salawatnya dibaca 10 kali lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi da ada di kulima jarak bihil qalam. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari dari bulan Ramadan, ada puasa di bulan Ramadan nih tanpa ada sebab yang telah diperbolehkan, ada sebab boleh puasa, bukan karena sakit atau karena haid nih, maka puasa itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa seandainya dia melakukannya, walaupun dikada sama lagi pahalanya. Enak puasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala karena menganggap umur umatnya pendek dibandingkan umat terdahulu. Jadi Rasulullah ini meminta kepada Allah karena tahu deh bahwasanya umat sidini kada panjang, paling 40 itu ada yang dunia lah 33, 40, 50. Dan orang dari ada yang sampai umur 300 tahun. Karena Rasulullah SAW sudah tahu bahwasanya umur umatnya yang pendek-pendek, maka kesempatan mereka untuk mendapatkan pahala dan menggapai kedudukan yang tinggi itu sangat kecil. Lalu Allah SWT memberinya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan sebagai pemanjangan umur mereka dan sebagai pelipat gandaan pahala dan kebaikan mereka, sehingga seseorang dari mereka jika mengerjakan ketaatan kepada Allah di malam itu, maka dia seakan-akan mengerjakan ketaatan selama 1000 bulan, dan itu sama dengan 80 tahun lebih.
Malam Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah SWT, entah malam tadika atau malam-malam ganjil. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar, misalnya bersedekah di malam Lailatul Qadar 2000 sama pahalanya bersedekah 2000 selama 80 tahun. Kita umur 60 tahun berapa kali dah menemui malam Lailatul Qadar ya Allah. Malamnya ini bang nih mendatangi Lailatul Qadar dia bilang. Kalau di kampung di Langkir kami itu ada yang kita kan. Jadi anak-anak ini kadang-kadang kuliah menyelawat. Jadi siapa yang menyelawat diberinya 2000, 2000, 5000. Jadi anak-anak ini siapa yang menyelawat diberinya 2000 cangkal. Anak-anak yang menyelawat. Seandainya pas malam itu Lailatul Qadar berapa pahalanya bersedekah adalah. Kita ini umur pendek-pendek, lain dengan Datuk Kelambayan. Datuk Kelambayan itu umur Sidin 105 tahun. Sidin umur 30 tahun lah sudah kawin Sidin. Nah, sudah ada Datuk Kelambayan tadi. Sidin sudah bisa mengarang kitab deh sebelum ke Makkah itu bisa mengarang kitab. Kalau pada salah guru Sidin Syekh Abdul Samad orang negara. Kawin Sidin lalu ke Makkah. Di Makkah bilang menuntut ilmu 30 tahun. Ke Madinah 5 tahun, jadi 35 tahun. Umur 30 tahun ke Makkah, menuntut ilmu di sana 35 tahun, jadi bulik umur 65 tahun. Diberi ulang sini tadi umur 40 tahun. Nah, baguslah 40 tahun. Jadi jumlahnya 105 tahun. Jadi Datuk Kelambayan berdoa di malam Lailatul Qadar ini supaya juriat Sidin ada yang alim sampai hari kiamat. Di antara juriat Sidin kan yaitu Guru Bahid, Guru Sombol, dan ada adik Sidin Kiai Haji Abdus Salam orangnya. Kalau pada salah sebulan sekali itu belajaran lah adik Guru Bahid itu di perumahan Wanda lah. Nah, ada adik Guru Bahid sebulan sekali. Kiai Haji Abdus Salam adik Guru Bahid ini berisi guru 1150. Apa guru aja 1150. Kalau kita isi guru 100 gen. Bisa dihitungi. Kalau dihitungi isi guru ada sini tuh guru termasuk guru tabarukan sini jumlahnya 1150 dan sudah mengarang 150 lebih kitab. Mudah-mudahan kita berdoa aja bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita juga punya juriat yang soleh-solehah dan alim-alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus ini 5 menit aja. Hah? 4 menit aja. Ya. Dan kita di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Afdal ibadi ummati tilawatul Quran. Seabdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kalau amalan guru bengil lah, guru bengil di bengil lah. Amalan sidin hingga sampai yang subuh, Yasin, Waqiah, Tabarak. Itu aja. Yasin, Waqiah, Tabarak. Hingga asar ulang sini baca ulang Yasin, Waqiah, Tabarak. Amalan guru bengil ini mati bakal amat ulang. Yasin, Waqiah, Tabarak hingga sampai yang subuh. Kemudian hingga yang asar ulang Yasin, Waqiah, Tabarak. Ada kita paling baca maghrib ya lah. Ada orang ada bahasa Yasin, Waqiah, Tabarak. Habis subuh lewat habis asar. Itu amalan guru bengil sana. Kalau almarhum Pak Haji Muiz nama benar Tuan Guru Haji Abdul Muiz di Sungai Penyamban di Sungai Malang. Jadi sidin itu berdiri menghafal Quran itu di Masjid Ampil lah. Jadi imam Masjid Sunan Ampil itu Pak Guru sidin. Dia itu bilang ke Makkah, ke Madinah sidin berguru lawan Imam Syekh Ujaibi. Nah, sidin menghafal di situ. Lalu hendak diangkat menjadi imam Masjid Madinah. Masjidin di sini baik kulit habu kampung memujurakan Fatihah. Nah, jadi jumlah
sudah dibujurakan sidin Fatihah tuh. Fatihah kita ini kan memang kita ada gereja bisa salah-salah. Jadi jumlahnya yang dibujurakan sidin Fatihah itu 6.000 orang. 6.000 orang. Kita ini baca Fatihah bisa buat ulun dari jar Fatihah lang sidin itu aja imba asar hari Jumat nah kalau masih itu belajar. Lawas hanya lulus membaca Fatihah tadi. Kadang-kadang misalnya kita membaca walad dolin kemudian tasdidnya bisa juga. Jadi bila sudah lulus baca Fatihah hanya membaca surah An-Nas sampai Wadduha. Bila sudah lulus hanya membaca Yasin, Waqiah, Tabarak. Nah itu almarhum Pak Haji Musdiri. Sini sudah dia harus ada adik ada kakak sidin itu namanya almarhum Haji Juri Paliwara. Almarhum Haji Juri Paliwara itu sabangku lawan almarhum dulu sekolah lah waktu sekolah. Ada manfaatnya bagi ulun dan bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.